Tahukah Mom, jika penyakit keturunan ternyata tidak selalu hanya diabetes atau kanker, atau juga disebut dengan penyakit genetik. Namun ada juga turunan penyakit akibat infeksi yang ditularkan melalui plasenta maupun saat proses kelahiran. Jenis infeksi ini tergolong dalam jenis yang disingkat menjadi TORCH. Sebenarnya apa itu infeksi TORCH? Infeksi TORCH merupakan singkatan dari toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, herpes, dan agen lainnya. Mom dapat menularkannya kepada bayi selama kehamilan, melahirkan, atau bahkan setelah bayi lahir. Yang pertama ada T atau toxoplasmosis. Penyakit ini disebabkan oleh virus T. gondii yang masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Hal ini akan meningkatkan resiko guguran, lahir mati, atau masalah kesehatan pada calon bayi. Perlu diketahui, infeksi ini ditularkan melalui feses kucing, daging, dan telur mentah atau air di permukaan tanah. Yang kedua ada O atau other infection. Infeksi lain seperti HIV, sifilis, rotavirus B19, varicella atau cacar air, dan Zika. Diketahui, bayi yang terinfeksi dengan HIV juga tidak menunjukkan gejala sampai nanti sistem imun tubuhnya mulai menurun. Ketiga ada rubella. Gejala bayi yang terinfeksi penyakit ini dengan munculnya blueberry muffin, berupa spot atau tanda atau nodul pada perut yang berwarna ungu atau biru. Bayi yang terinfeksi rubella dapat mengalami kelainan jantung, masalah penglihatan, dan terhambatnya perkembangan. Keempat ada cytomegalovirus. Penyakit ini didapatkan melalui penularan plasenta, jalan lahir, dan melalui ASI atau kontak langsung dengan cairan lain seperti urin atau air liur. Infeksi ini akan menyebabkan kehilangannya pendengaran, epilepsi, hingga menurunnya kemampuan intelektual pada janin yang sedang berkembang. Terakhir ada H atau herpes simplex virus. Virus ini biasanya ditularkan dari ibu ke bayi melalui jalan lahir. Infeksi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak hingga masalah pada pernafasan. Gejalanya dapat muncul 2 minggu setelah bayi lahir. Lantas, bagaimana bayi bisa terinfeksi TORCH? Pertama, melalui plasenta, dibawa melalui aliran darah ke darah bayi selama kehamilan. Kedua, saat melahirkan, bayi dapat tertular saat melewati jalan lahir melalui vagina. Ketiga, setelah lahir, menularkan infeksi kepada bayi melalui ASI atau saat menyusui. Lantas, bagaimana Mom cara untuk menurunkan resiko infeksi TORCH selama kehamilan? Pertama, dengan menghindari kontak langsung dengan orang yang sedang sakit. Seringlah mencuci tangan, makanlah daging dan telur yang dimasak dengan matang. Mintalah orang lain untuk membersihkan kotak kotoran selama kehamilan. Selalu kenakan kondom saat berhubungan, serta menjalani tes IMS sebelum kehamilan dan melakukan vaksinasi. Jadi, bagaimana Moms? Perlu diketahui bahwa infeksi TORCH menyebabkan kondisi kesehatan kritis dan mempengaruhi kesehatan janin dan mengalami efek jangka panjang. Penting untuk menjaga kesehatan reproduksi Mom dan pasangan, kesehatan lingkungan, dan juga pola makan. Sangat disarankan untuk mendiskusikan infeksi TORCH dengan dokter sebelum kehamilan Mom untuk menghindari hasil yang tidak diinginkan.